Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Zahramunte, NPM 21125, pada blog gastrointestinal, hepatobiliar, and pankreas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kolik biliar. Yang pertama-tama dari definisi kolik biliar itu sendiri adalah nyeri perut hebat yang terjadi akibat obstruksi sementara atau intermittent yang terjadi pada saluran empedu. Dan paling sering itu oleh batu empedu yang menyumbat ductus cysticus atau ductus coledochus. Meski disebut kolik, nyerinya itu biasanya konstan atau terus-menerus, bukan hilang timbul. Untuk etiologi dari kolik biliar itu yang pertama batu empedu itu adalah penyebab tersering terjadinya kolik biliar. Selanjutnya ada sludge empedu atau empedu pekat. Selanjutnya ada neoplasma pada saluran empedu. Namun pada neoplasma ini jarang terjadi. Selanjutnya ada parasitosis yang bisa seperti Ascaris lumbricoides. Ini biasanya karena kasus endemik. Selanjutnya ada struktur atau kelainan anatomi saluran empedu. Selanjutnya untuk faktor resiko dari kolik biliar ini yang pertama ada 4F, yaitu female atau wanita. Selanjutnya itu fat atau bisa karena obesitas. Selanjutnya ada fertil, masa reproduktif. Selanjutnya ada forty, yaitu berusia 40 tahun. Selanjutnya ada juga faktor resikonya itu kehamilan, diet tinggi lemak dan kolesterol, memiliki riwayat keluarga kolik biliar, dan juga penurunan berat badan dengan cepat atau secara drastis. Selanjutnya, untuk CMD pada kolik biliar itu sendiri, yang pertama ada anamnesis, bisa ditanyakan nyerinya seperti apa. Biasanya itu ditemukan nyeri kuadran kanan atau dia di epigastrium. Selanjutnya itu nanti dia nyerinya menjalar ke punggung atau ke bahu kanan. Selanjutnya nanti dia timbul tiba-tiba dan sering itu timbul ketika setelah makan yang berlemak. Biasanya itu durasinya itu 30 menit atau bisa juga terjadi hingga beberapa jam. Biasanya dia juga tidak disertai dengan demam atau ikterus. Selanjutnya, untuk pada pemeriksaan fisik ini nanti ditemui adanya nyeri tekan kuadran kanan atas dan tidak ada dijumpai dengan morfi positif yang khas untuk kolesistisis, dan juga ada tidak ada juga tanda-tanda dari ikterus. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama ada USG abdomen, di mana USG abdomen ini adalah gold standar pemeriksaan pada kolik biliar. Nanti terlihat adanya batu empedu atau empedu yang terdistensi. Selanjutnya LFT atau liver function test biasanya itu dijumpai normal. Selanjutnya CT scan atau MRCP itu biasanya dilakukan jika dugaan komplikasi atau batu batu ductus coledochus. Selanjutnya bisa juga dilakukan RCP, itu biasanya untuk mendiagnosis dan terapi jika obstruksi persisten. Selanjutnya untuk tata laksana dari kolik biliar ini sendiri, yang pertama ada analgesik, yaitu bisa diberikan NSAID, contohnya itu misalnya ketorolac atau diclofenac. Jika nyerinya itu berat, bisa diberikan opioid, misalnya morfin atau petidin. Selanjutnya untuk tata laksana definitifnya itu eh, kolesistektomi atau laparoskopi, yaitu terapi definitif yang paling utama. Indikasinya itu biasanya episodenya itu berulang atau terjadi sudah berulang kali atau batu multiple. Selanjutnya pasiennya itu dengan kontraindikasi operasi itu dia diet rendah lemak atau monitoring. Selanjutnya, tata laksana antimetiknya itu jika ada mual dan muntah dan puasa sementara dan diberikan cairan intravena. Untuk tata laksana dari non farmakologinya itu yang pertama memanajemen pola makan atau modifikasi pola makan. Selanjutnya bisa manajemen berat badan, olahraga yang teratur, hindari faktor resiko tambahan, bisa mengedukasi pasien dan pemantauan pasien berkala. Untuk komplikasinya itu sendiri bisa terjadi kolesistisis akut, kolangitis, obstruksi ductus coledochus, pankreatitis biliar, pervasi kandung kandung empedu, empiema kandung empedu, dan untuk prognosisnya itu baik jika ditangani dengan benar, terutama dengan kolesistektomi. Selanjutnya jika tidak ditangani, resiko komplikasinya itu bisa meningkat sampai 20 atau 30%. Dan angka kekambuhan tanpa kolesistektomi itu biasanya terjadi 30% dalam 6 bulan. Sekian presentasi dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.